Maksudnya pendengar setia kami, informasi itu sebenarnya biasa, tetapi dikemas bahkan ditambah-tambahi supaya menarik, bahkan untuk bombastis untuk kita dengarkan. Dan kecenderungan setiap manusia, kita suka mendengarkan informasi yang tidak biasa. Artinya kita suka sekali mendengar informasi yang sangat luar biasa, sangat bombastis, bahkan cenderung tidak masuk akal. Tetapi kecenderungan kita sangat senang mendengar berita-berita seperti ini. Nah, ketika pikiran kita terlalu banyak menerima informasi negatif, ya seperti tahun lalu pendeta ya, Pak. kita disuguhi dengan informasi-informasi yang sangat menakutkan ketika kita akan memasuki tahun baru ini. Betul. Ada katanya berita bencana alam, Iya, betul. ada berita krismon, ada berita kehidupan akan semakin sulit. Iya. Akhirnya itu mau tidak mau masuk ke dalam pikiran kita dan membuat imun tubuh kita terkadang menjadi turun. Iya, betul, Pak. Terkadang kita menerima informasi, langsung kita olah, langsung kita khawatir, ketakutan, bagaimanakah saya menghadapi tahun yang akan datang. Iya. Katanya akan terjadi bencana yang besar, akan terjadi globalisasi, krismon moneter. Sedangkan yang normal pun kita sudah susah, pendeta. Iya, betul, Pak. Apalagi ditambah dengan kehidupan seperti ini. Iya, makin susah pikir. Makin susah. Untuk itulah pendengar setia kami, malam hari ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dengan cara yang sangat sulit kita pahami. Tetapi bila mana kita datang kepada Dia, bergantung kepada Dia, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, sebagai pendahuluan boleh dibaca pendeta di dalam Matius 8. Ayat pasal yang ke-7. Matius 8 ayat yang ke-7, pendeta. Silakan Matius dibaca. 8 ayat yang ke-7. Ya, nanti saya sampaikan kalau sudah stop ya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Atau kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakan." Langsung ayat 13, pendeta. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Iya, terima kasih pendeta. Iya. Cerita ini tentang seorang perwira yang hambanya di rumahnya sakit. Dia pergi menjumpai Yesus. Dia katakan, "Guru, hambaku sakit parah di rumah." Yesus berkata, "Ya, aku akan datang." Ya. Tapi apa kata perwira itu? Dia berkata kepada Yesus, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Sama seperti aku, kata seorang perwira. Aku mengatakan kepada anak buahku, langsung apa? Terjadi. Ketika itulah di ayat 13 sekali lagi pendeta, apa dikatakan Yesus kepadanya? "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Dan saat itu juga hambanya di rumah menjadi apa? Sembuh. Menjadi sembuh. Nah, pendengar setia kami, ketika kita menghadapi satu kesulitan di hadapan kita, terkadang kita mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Tetapi bila mana kita datang seperti seorang perwira ini dengan mengatakan dalam hati kita bahwa Tuhan akan menolong saya, maka Yesus yang sama yang akan mengatakan, "Pulanglah, jadilah seperti yang engkau pikirkan, yang percayai." Bila mana saya percaya bahwa saya mampu mengatasi setiap masalah, mengatasi hambatan demi hambatan, melewati pencobaan demi pencobaan, maka Yesus berkata kepada kita malam hari ini, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Tetapi sebaliknya saudara-saudara, bila mana saya menjadi orang yang terlalu khawatir, sangat ketakutan, padahal sebenarnya kita belum menjalaninya, tetapi menghadapinya kita seperti ketakutan, ya. Padahal seperti yang sudah kita lewati, ya nggak ada apa-apa. Tetapi menghadapinya kita begitu ketakutan, bahkan membuat kita terkadang menjadi ketakutan, imun tubuh kita turun, bahkan banyak orang yang menghadapi satu
penyakit oleh karena stres yang disebabkan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Nah, saya menceritakan satu ilustrasi kepada kita semuanya. Diceritakan ada seorang petani ketika dia pergi ke pinggir hutan, ini dia menemukan satu butir burung ya, satu butir telur. Jadi dia tidak tahu ini telur apa, pendeta. Dia bawa saja pulang, kemudian dia eramkan beserta dengan beberapa ekor ayam, ya, telur ayam. Ya, induk ayam ini pun ya nggak ngerti, dia dieramkannya saja. Rupanya yang dieramkan ini adalah telur burung Raja Wali. Walaupun sedikit lebih lama, tetapi sama, artinya burung ini menetas, telur ini menetas, ayam ini juga menetas. Ayam ini kemudian beberapa hari kemudian membawa mereka bermain-main kemana? Ke luar, dan ketika berada di lapangan terbuka mencari makanan, ada seekor burung elang yang ingin memangsa daripada anak-anak ayam ini. Kemudian anak Raja Wali yang masih kecil ini lihat ke atas, dia berpikir dalam hatinya, waduh, enak sekali saya ini kalau bisa terbang seperti itu. Dia membayangkan dirinya dia seekor Raja Wali. Kemudian induk ayam ini katakan apa? Sini, kau nanti diterkam Raja Wali itu. Kau adalah seekor ayam, mari semua berlindung di bawah kepak sayap ibu. Demikianlah sampai beberapa bulan ketika anak Raja Wali yang kecil ini selalu menginginkan dia ingin seperti Raja Wali. Tetapi ibunya selalu berkata, kau adalah seekor ayam. Sampai mereka dewasa, sampai akhirnya ayam-ayam ini akhirnya mati juga. Sama seperti seekor ayam, Raja Wali ini juga mati, dikenal sebagai seekor ayam. Nah, saudara-saudaraku, sangat malang. Sebenarnya Allah memberikan kepada kita, menitipkan satu pemikiran yang luar biasa. Saudara dan saya bisa mengatasi setiap masalah. Allah menitipkan kepada kita kesehatan, waktu, pikiran yang cerdas, dan kemampuan untuk berhubungan dengan Dia untuk mengatasi setiap masalah. Tetapi ada kalanya kita ketakutan. Kita katakan, aku tak mampu Tuhan. Aku begitu takut menghadapi setiap pencobaan yang ada di hadapanku. Akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Akhirnya kita merasa bahwa diri kita ini adalah seorang yang biasa-biasa. Padahal kita adalah seekor burung Raja Wali. Ada lagunya itu, pendeta. Ya, ku kan terbang tinggi bagai Raja. Memang keinginan Tuhan, Allah ingin kita terbang tinggi, melewati gunung-gunung yang tinggi. Artinya kita bisa mengatasi setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Saya pikir dunia ini sudah sangat tua. Ketika kita menghadapi beberapa tahun yang lalu corona, kita pikir dunia ini sudah mau kiamat, pendeta. Iya, betul. Tetapi begitulah, manusia itu menciptakan satu masalah, dan akhirnya manusia itu sendiri memberikan satu solusi. Akhirnya ada vaksin pertama, vaksin kedua, bahkan vaksin ketiga, sekarang udah booster. Nah, mungkin tahun-tahun ini mungkin kita akan dihadapi dengan penyakit yang lebih parah lagi. Akhirnya kita akan memahami bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita di dalam setiap periode untuk mengatasi setiap masalah. Jangan khawatir Bapak Ibu. Allah bukan menitipkan saudara menjadi orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Allah menitipkan kita seperti seekor burung Raja Wali, bukan seekor ayam. Ya. Nah, tetapi terkadang kalau kita menghadapi masalah, kita menjadi apa? Ketakutan yang luar biasa. Nah, padahal Tuhan ingin kita belajar untuk mengenal cara Dia bekerja dalam kehidupan kita. Ya, Allah memiliki satu pelajaran bagaimana kalau kita menghadapi masalah, itu adalah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bila mana kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ini satu ayat yang luar biasa sekali dalam kehidupan kita, yang mau saya bagikan kepada pendengar setia kami, bahwa Tuhan itu tahu apa yang perlu bagi saudara dan saya. Silakan pendeta, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi saudara dan saya. Amin. Yang percaya, tidak bagi semua orang, saudara. Jadi ketika kita menghadapi satu permasalahan di hadapan kita, Allah mau kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Allah mau kita bercoba untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kelihatannya ada tembok yang tinggi di hadapan kita, ada jurang yang menganga di hadapan kita. Tetapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, melalui kesulitan sekalipun, maka itulah cara Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau boleh saya sampaikan bahwa kehidupan kita itu sama seperti bila mana kita memiliki satu buku, ya. Buku itu punya halaman, pendeta. Iya, betul. Mungkin di halaman 20 kita mengalami sakit. Ya. Halaman 50 mungkin kita mengalami satu kerugian dalam finansial. Halaman 100 mungkin anak kita sakit. Ya. Atau halaman 200 mungkin kita sedang bertengkar dengan keluarga kita. Tetapi ketika saudara mengetahui bahwa buku itu belum ending, tetapi kita akan tiba pada penghujung buku itu, di mana di sana Tuhan akan menjawab setiap pergumulan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, amin. Saudaraku pendengar setia kami, pada malam hari ini kita diajar untuk percaya kepada Tuhan. Seburuk apapun berita yang ada dalam pikiran kita. Jadi kita membiasakan diri ya, untuk mendengarkan info-info yang tidak baik ini, pendeta, itu sangat merusak daripada imun tubuh kita sebenarnya. Iya, betul. Jadi mari kita membiasakan diri untuk memperoleh info yang positif. Untuk itulah saudara, kita lebih banyak mempelajari firman Tuhan. Iya, amin. Mendengarkan lagu-lagu rohani, mendengarkan berita-berita kebaikan, daripada kita mendengarkan berita-berita yang mengerikan, bahkan berita-berita yang belum tentu benar, tetapi masuk ke dalam pikiran kita. Mau tidak mau itu akan menurunkan imun kita, dan akhirnya mempengaruhi kehidupan kita setiap hari, dan membuat hidup kita menjadi terbengkalai. Atau maukah kita sama seperti seorang perdadu, ya, yang berkata kepada Yesus, sekalipun ya hambanya itu di rumah sakit parah, dia katakan, sepatah kata saja engkau ucapkan kepada hambaku ini, maka dia akan apa? Sembuh. Dan Yesus katakan, belum ada kujumpai iman seorang Israel di sini seperti itu kuatnya. Untuk itulah Yesus berkatakan, pulanglah, jadilah seperti yang engkau percayai. Saudaraku, bila mana kita percaya kepada Tuhan akan bisa mengatasi setiap masalah. Yesus pun berkata kepada kita malam hari, pulanglah, jadilah seperti yang engkau percayai. Kita bisa mengandalkan Tuhan. Janji Tuhan ribuan di dalam Alkitab, pendeta. Ya. Mungkin kita bisa tagih janji Tuhan yang ribuan ini. Betul. Bila mana kita mau berpegang teguh pada janji Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memberikan itu secara gratis kepada kita. Dia mau melatih iman kita melalui kesulitan demi kesulitan. Ya, bila mana kita kembali mengulangi bagaimana sejarah hamba Tuhan Yusuf. Ketika umur 17 tahun Yusuf disuruh oleh tuanya untuk mengantar makanan. Dia sudah bermimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin di antara saudara-saudara. Karena dia bermimpi ada 12 bulir gandum, hanya bulirnya yang naik, ke 11 ini adalah tunduk menyembah dia. Dia dalam pikirannya sebenarnya bahwa dia nanti satu waktu akan menjadi pemimpin di antara saudara-saudara yang 11. Tetapi ketika dia membawa makanan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya dari jauh sudah membilang apa? Oh, sudah datang itu tukang mimpi. Marilah kita bunuh dia. Akhirnya mereka tidak jadi membunuh, tetapi mereka masukkan dia kemana? Ke sumur. Ya, ke sumur dimasukkan. Kemudian mereka mengambil bajunya dan melumuri jubahnya dengan darah binatang buas, dan mengatakan nanti kepada bapaknya Yakub bahwa Yusuf sudah diterkam apa? Binatang buas. Untunglah ada saudaranya, saudara. Janganlah kita kita jual saja dia. Kemudian diangkat Yusuf dari sumur, dijual kepada seorang pedagang budak. Dari sana dia dibawa ke Mesir. Di Mesir dia dijual di pasar budak, dan ada seorang serdadu yang bernama Potifar membeli dia. Ya. Dari sana dia masuk menjadi seorang pembantu di rumah seorang Potifar. Di rumah Potifar dia adalah seorang pembantu, tapi karena Yusuf selalu ingat kepada Tuhan,
Kalau saya seperti Yusuf, saya sudah frustasi, saudara-saudara, demikian juga pendeta. Ini apa ini maksudnya? Saya mimpi menjadi seorang pemimpin, tapi saya dimasukkan ke sumur, mau dibunuh saudara-saudara saya. Sekarang saya diajak, dijual menjadi budak, sekarang jadi menjadi pembantu di rumah seorang serdadu. Mana ini Tuhan? Saudara-saudaraku, apakah Tuhan ada di sumur ketika Yusuf di sumur? Ada, saudara. Apakah Tuhan ada ketika Yusuf berada di pasar bebas budak? Ada, saudara. Kenapa Tuhan tidak bertindak? Allah tahu kapan dia harus bertindak, saudara. Ketika Yusuf beberapa waktu lamanya di rumah Potifar, istrinya yang cantik tertarik melihat Yusuf yang cakep dan berusaha untuk menggoda Yusuf untuk melakukan hal tidak baik. Tetapi Yusuf berkata, bagaimana aku melakukan dosa yang begini kejam di hadapan Tuhan? Tapi ketika istri Yusuf Potifar ini tidak mau, dia mengkhianati Yusuf. Dia katakan apa? Bahwa Yusuf mau memperkosanya. Akhirnya Yusuf dari seorang pembantu di rumah kembali dia dipenjarakan. Saudaraku, zaman dulu tidak ada pengadilan seperti kita sekarang ini, pendeta. Pokoknya di penjara tidak tahu kapan keluar. Betul. Di dalam penjara Yusuf mungkin bertanya dalam pikirannya, apa arti mimpiku yang mengatakan bahwa aku akan menjadi apa? Menjadi pemimpin di antara saudara-saudaraku. Tetapi kenyataannya berbeda dengan yang dia hadapi. Ketika dia berjumpa juru makan dan juru minum raja, di sanalah terjadi satu perubahan. Dia bisa mengartikan satu mimpi dan benar. Ketika peminum raja ini keluar, dia katakan, tolonglah Pak, kalau engkau keluar nanti ingatlah aku. Enggak diingat, saudara. Tidak diingat. Jauh setelah beberapa tahun dia berada di penjara, ketika itulah Firaun bermimpi satu mimpi yang sangat dahsyat. Ya. Dia melihat ada 7 ekor tambun dimakan oleh 7 ekor kerbau yang sangat kurus. Dan ini membuat Firaun ini tidak mengerti. Dan itulah saatnya juru minum itu, dia katakan, di penjara ada seorang anak Tuhan yang bisa untuk mengartikan mimpi Firaun. Kemudian dibawalah Yusuf ke istana Firaun, dan akhirnya Yusuf dengan pertolongan Tuhan mengartikan semua arti mimpi Firaun itu, yang mengartikan bahwa 7 tahun ke depan bahwa mereka akan menghadapi satu bala kelaparan yang begitu dahsyat. Untuk itulah mereka harus mempersiapkan makanan, minuman, untuk mempersiapkan satu situasi yang begitu drastis. Dan Firaun menunjuk Yusuf menjadi seorang perdana menteri, dan diangkatlah dia menjadi penguasa di Mesir. Saudara-saudara pendengar setia kami dimanapun Anda berada, ketika Yusuf diutus bapaknya mengantar makanan ketika itu umurnya 17 tahun. Ketika Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir, usianya 30 tahun. Saudara bayangkan 13 tahun Yusuf berada tidak jelas. Dari sumur dinaikkan ke budak, budak dijual menjadi hamba, hamba jadi pembantu, di penjara. Tapi akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf melalui Firaun menjadi apa? Perdana menteri. Marikah saudara-saudara pada malam hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun masalah yang terjadi di hadapan kita, kita harus hadapi dengan satu keyakinan. Di dalam Roma 8:8 tadi dikatakan bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi dia dan yang percaya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, Allah tidak akan tinggalkan. Amin. Sama seperti Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah seperti yang kau pikirkan. Pada malam hari ini kita berkata dalam kita, pendeta, saya mampu melewati situasi ini. Saya mampu melewati penderitaan ini. Saya mampu mengatasi permasalahan ini. Apakah itu penyakit, apakah itu mengkuliahkan anak, apakah itu permasalahan keluarga. Yesus berkata, pulanglah, jadilah seperti yang engkau percayai. Luar biasa sekali firman Tuhan ini, saudara. Bila mana kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan, bila mana kita mau bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin mengecewakan saudara dan saya. Dia bisa kita tuntut oleh karena Tuhan adalah layak dipercaya. Untuk itu malam hari ini, mari kita bergantung kepada Dia,
Karena saatnya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih firman yang sangat menguatkan kita, semua pemirsa setia RRI dimanapun kita berada, bahwa kita akan mengenal Tuhan dari firman-Nya. Semakin kita sering informasi dari Tuhan, maka kita akan lebih mengenal Dia, bahwa Dia sangat mengasihi kita. Terima kasih firman-Nya, dan biarlah kita setelah mendengarkan firman ini akan percaya bahwa setiap apa yang kita minta sesuai dengan yang disampaikan tadi. Barang siapa yang mengasihi, kita akan pulang menerima janji-janji berkat-Nya. Luar biasa firman malam hari ini, Bapak Panggabean. Kiranya Tuhan memberkati Bapak juga dan juga pendengar setia kita. Biarlah bila mana ada pertanyaan dan ingin didoakan, kita akan menghubungi nomor yang kami sebutkan sebelumnya. Dan saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian dan juga kita akan ditutup dengan doa oleh Bapak Panggabean. Silakan. Mari Bapak Ibu. Terpujilah namamu Bapa di surga, yang selalu memberkati hidup kami, yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Pada malam hari ini bersama pendengar setia kami sudah menyampaikan firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana kami harus mengenal Tuhan lebih baik. Kami harus lebih banyak mendengarkan informasi dari yang positif tentang kehidupan kami, yaitu firman Tuhan, baik melalui pesan-pesan dari media yang terkadang membuat kami menjadi ketakutan, menjadi khawatir ketika kami menghadapi segala sesuatu yang membuat kami hidup dengan penuh ketakutan. Tapi pada malam ini Tuhan, kami diingatkan, bila mana kami lebih banyak percaya kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, maka kami akan memperoleh keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup kami. Secara khusus hamba-Mu mau berdoa kepada seluruh pendengar setia kami. Bila mana pendengar setia kami yang mungkin menghadapi masalah penyakit, yang berada sekarang tertidur di rumah sakit dan di rumah, biarlah Tuhan menjamah tubuhmu, memberkati engkau dan memberikan engkau kesembuhan. Di mana-mana, bila mana pendengar setia kami sedang bergumul melawan dosa, biarlah kuat kuasa Tuhan memberikan kekuatan kepadamu dan keluarlah menjadi seorang pemenang. Bila mana dalam setiap pergumulan di dalam menghadapi kenyataan hidup, Allah sangat memberikan satu janji yang akan memberikan kelepasan. Dan Allah layak kita tuntut janjinya, oleh karena Allah adalah Allah yang menepati janjinya. Diberkatilah engkau di dalam menjalankan aktivitasmu. Diberkatilah engkau di dalam menjalankan setiap kegiatanmu. Dan biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang menjadi bagian kita hari ini sampai Yesus datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.